Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marta Batimaliah, guru bimbingan dan konseling dari Ema Khairumah. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar, kunci suksesmu di madrasah. Mengapa motivasi belajar itu penting? Pernahkah kamu merasa bahwa semangat belajarmu naik turun? Ada hari di mana kamu begitu antusias untuk belajar, tapi ada juga di mana kamu tuh ngerasa bahwa malas itu jauh lebih mendominasi dari rajin itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa sih motivasi itu menjadi penentu utama keberhasilan kita dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita? Nah, maka dari itu mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga indikator keberhasilan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat satu yaitu mampu menjelaskan pengertian motivasi belajar, yang kedua mampu mengidentifikasi jenis-jenis motivasi belajar, yang ketiga yaitu menunjukkan sikap positif untuk menjaga semangat belajar. Adapun indikator keberhasilan, siswa dapat dikatakan berhasil apabila yang pertama yaitu mampu menyebutkan minimal 2 jenis motivasi belajar, yang kedua mampu menuliskan 2 faktor yang membuat dirinya itu termotivasi belajar, dan yang ketiga mampu menyampaikan sikap atau rencana pribadi untuk menjaga semangat belajar. Nah, apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar merupakan dorongan yang kuat untuk berprestasi. Motivasi belajar merupakan kekuatan pendorong baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar, yang membuat kita itu terus merasa bersemangat untuk belajar, mengeksplorasi, dan mencapai tujuan dari pendidikan. Ini adalah mengapa dibalik setiap usaha belajar kita itu membuat kita ingin terus maju dan tidak mudah untuk menyerah. Contohnya gimana? Contohnya, ya, coba bayangkan ketika kamu tuh ngerasa ingin menguasai materi biologi karena cita-citamu itu ingin menjadi seorang dokter. Nah, dorongan kuat untuk memahami setiap detail dan rajin belajar materi tersebut itu merupakan bentuk dari motivasi belajar. Selanjutnya yaitu 2 sumber semangat belajar. Motivasi itu dapat datang dari 2 arah, yaitu yang pertama motivasi internal dan yang kedua itu motivasi eksternal. Apa sih perbedaan dari motivasi internal dan motivasi eksternal itu? Baik, kita akan bahas satu-satu. Motivasi internal itu merupakan motivasi yang datang dari keinginan atau minat diri sendiri, dimana kamu belajar karena penasaran, sedang menemukan hal baru, atau merasa materi itu tuh penting untuk mengembangkan dirimu. Nah, dan ini merupakan bahan bakar pribadimu yang paling utama. Dan yang kedua yaitu motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu apa sih? Motivasi eksternal itu merupakan motivasi yang datang dari faktor luar, seperti pujian guru, hadiah dari orang tua, atau pujian dari rekan-rekan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari motivasi eksternal itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang membangun semangat belajar. Berbagai hal di sekitarmu itu bisa mempengaruhi seberapa besar sih motivasi yang kamu miliki. Nah, mengenali faktor-faktor ini itu akan membuatmu mampu mengelola motivasi belajar. Lalu apa sih faktor-faktor yang membangun semangat belajar itu? Yang pertama ada yang namanya tujuan yang jelas. Nah, tujuan yang jelas itu merupakan alat untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya ingin kamu capai, dan hal itu tuh dapat memberikan arah kita atau arah kamu agar lebih fokus untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu tuh lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu apa sih? Lingkungan belajar contohnya apa? Lingkungan belajar itu contohnya itu dukungan dari teman sebaya atau suasana kelas yang nyaman untuk belajar. Yang ketiga yaitu metode mengajar. Metode mengajar itu seperti apa? Metode mengajar itu merupakan cara guru mengajar yang menarik dan dapat membangkitkan semangat. Kemudian yang keempat yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu yang akan membuat kamu tuh merasa mampu dan terdorong untuk terus mencoba hal-hal baru. Karena apa ya? Karena kamu tuh yakin dan percaya gitu dengan kemampuan dirimu.
Selanjutnya itu kita akan ngebahas tentang jaga semangatmu tetap membara. Jadi motivasi itu ibarat api yang harus terus dijaga agar dia itu tidak padam. Caranya gimana? Nah, berikut ini beberapa tips praktis yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, tetapkan tujuan SMART, yaitu buat tujuan yang spesifik, kayak terukur, tercapai, relevan, dan berbasis waktu, atau kita kenal dengan sebutan SMART. Nah, contohnya apa? Contohnya mendapat nilai A di ujian fikih di bulan depan. Jadi kita tuh udah punya target nih, bulan depan ulangan fikih dapat nilai 100. Nah, itu kita udah pasang target gitu, berapa nilai yang harus kita dapat. Kemudian yang kedua yaitu membuat jadwal belajar yang menyenangkan. Nah, variasikan materi, sisipkan waktu istirahat yang cukup, dan tambahkan aktivitas yang kamu tuh suka di sela-sela belajar. Yang ketiga, cari lingkungan yang positif. Nah, belajar bersama teman yang suportif atau di tempat yang tenang dan nyaman. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasimu dalam proses belajar. Kemudian, rayakan setiap kemajuan. Hargai setiap usahamu sekecil apapun itu. Nah, itu akan mampu mendorong kamu terus termotivasi untuk mendatangkan energi positif agar memiliki semangat untuk terus belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi diri. Refleksi diri, tanyakan kepada diri sendiri, apa kabar semangatmu hari ini? Apa kabar semangatmu saat ini? Setelah kita membahas pentingnya motivasi belajar, jenis-jenisnya, faktor yang mempengaruhi, sekarang coba renungkan sejenak. Apa sih yang paling sering mendorongmu untuk belajar? Bagaimana kamu bisa lebih termotivasi setiap hari? Nah, mengidentifikasi sumber motivasi dan hambatan yang kamu hadapi adalah langkah awal yang krusial atau yang penting untuk meningkatkan semangatmu dalam belajar. Selanjutnya yaitu inti dari motivasi belajar. Untuk mencapai tujuan-tujuanmu di madrasah dan masa depan, ingatlah poin-poin berikut ini. Yang pertama yaitu motivasi adalah kunci. Dorongan dari dalam atau kita sebut internal dan luar atau eksternal itu sangat penting untuk keberhasilan akademis dan pengembangan diri secara holistik. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan dan tujuan membentuk. Faktor seperti tujuan yang jelas, metode belajar yang efektif, dan lingkungan suportif itu akan memperkuat motivasimu dalam belajar. Yang ketiga yaitu semangat, itu bisa dijaga dan ditingkatkan. Dengan strategi yang tepat dan tekad yang kuat, kamu bisa mempertahankan dan meningkatkan semangat belajarmu setiap saat. Terakhir, teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu. Seperti pepatah Arab mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sejaga dalam buayan hingga ke liang lahat. Selain itu, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Semoga semangat belajar senantiasa menyertai setiap langkah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.